Jadi ilmu makrifat itulah ilmu yang tertinggi Bapak Ibu. Mengkajinya pada diri ini ya. 7 petala bumi di luar diri dan di dalam diri. Yang di dalam diri itu yang sebut namanya tubuh. Nah, yang bumi ini yang sebut namanya tubuh. Jadi pada diri kita tubuh ini yang sebut namanya bumi. Sedangkan yang katakan langit pada diri Bapak Ibu yang mana tadi? Ruh. Sekarang ruh itu ya Bapak Ibu udah kenal. Itu sifat Allah yang 7. Nah, sekarang bumi pada di Bapak Ibu itu tubuh. Nah, sekarang 7 petala bumi yang mana pada tubuh? Ini sebut namanya kulit daging, ya bulu kulit ya, bulu kulit, darah daging, apalagi urat tulang, otak sendi atau sumsum. Nih. Ini yang disebut namanya 7 petala bumi. Bulu kulit, darah daging, urat tulang, otak, sumsum, urat sendi. Itu dia. Ini yang mesti kita pahami pada diri kita. Jadi kalau kita telah mampu mengenali akan rahasia diri kita, rupanya 7 petala langit dan 7 petala bumi itu tiada lain sempurna pada diri kita. Maka disitulah kita bisa mampu mengenal akan Allah itu. Mampu kita memulangkan diri kepada Allah. Rupanya tubuh jasmani kita ini, itulah yang disebut namanya asalnya dari Baitul Ma'mur. Itu dia. Lalu Baitul Ma'mur itu di mana Bapak Ibu? Ini lihat. Jangan Baitul Ma'murnya di atas berjarak. Orang yang telah mengenali akan hakikat rahasia dirinya, yaitu tubuh, ketika tubuhnya sudah disebut namanya insani, maka yang insani itulah yang dikatakan Baitul Ma'mur itu dah. Kembali itu Bapak Ibu. Jadi kalau tubuh Bapak Ibu sudah paham Bapak Ibu, diri Bapak Ibu itu sudah bersih, sudah suci, sudah disebut namanya insani, maka insani itulah sebenarnya yang disebut namanya alam Baitul Ma'mur pada diri sendiri. Begitu juga hati itu. Jangan dipandang roh-roh itu di luar diri. Ketika hati Bapak Ibu telah bersih, hati Bapak Ibu sudah suci, maka kesucian hati Bapak Ibu itu yang disebut namanya alam roh-roh itu. Ini alam roh-rohnya. Ruh Bapak Ibu, ketika ruh Bapak Ibu sudah suci dan bersih, sudah menyaksikan Tuhannya pada diri sendiri, maka disitulah sebenarnya Bapak Ibu mengetahui rupanya al-malai a'la itulah sebenarnya dibalik kesucian daripada ruh itu yang sebenarnya. Itu al-malai a'la. Makanya al-malai a'la, Rob dan Baitul Ma'mur, ini yang disebut namanya alam Tuhan. Sedangkan alam Tuhan ini sudah sempurna sebutannya dengan insan. Itu dia. Sini memahaminya, bukan keluar diri Bapak Ibu, tapi pada diri. Kalau Bapak Ibu menemui Tuhan keluar diri, mencari Tuhan keluar diri, lalu ingin masuk ke alam keluar diri, ya salah Bapak Ibu. Mencari Tuhan, menemui Tuhan itu pada diri. Kembali kepada alamnya, ya pada diri. Karena alam ini berada di dalam diri Tuhan. 3 alam ini, Rob, Malai A'la, Baitul Ma'mur, ini alam Tuhan. Alam Tuhan itu sudah nyata, rupa dan wujudnya disebut namanya insan. Makanya Allah katakan inna rabbaka. Ini inna rabbaka ahata binas. Sesungguhnya Rabbmu itu sudah meliputi akan dirinya manusia ini. Aku ini dah wujud, aku ini dah nyata pada dirimu, kata Allah. Maka siapa yang mengenal dirinya? Aku inilah sebenarnya yang nyata pada dirinya. Maka Baitul Ma'mur itu ada pada dirinya. Itulah yang disebut namanya tubuh insani.
Roh-roh itu juga ada pada dirinya. Itu yang disebut namanya hati ruhani. Al-malai ala itu juga ada pada dirinya. Al-malai ala itu disebut namanya ruh nurani itu, Bapak Ibu. Sini pulang dan kembali kita itu. Tinggal kita melihat prosesnya lagi. Maukah kita di bumi ini mencari, berusaha menemui Tuhan itu atau tidak? Kalau tidak, maka kitalah orang yang tersesat itu. Ya. Maka sebelum datangnya ajal, kata Ustaz, sebelum datangnya kematian, sebelum terjadinya kiamat kubro dan kiamat sugro. Kalau kiamat kubro Bapak Ibu nggak akan pada jumpa itu, termasuk Ustaz. Tapi kiamat sugro itu sebelum terjadi pada diri kita, temui Allah itu sebelum terjadinya kiamat sugro. Apa kiamat sugro itu? Kematian itu kiamat sugro tuh. Berpisahnya ruh dari cangkangnya kiamat sugro tuh. Sebelum itu Bapak Ibu, sebelum ruh melepaskan cangkangnya, kenalilah dirimu sehingga kamu kenal dengan Tuhanmu. Siapa dirimu itu? Di sinilah dikatakan man arafa nafsahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabb. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Siapa dirinya? Diri Bapak Ibu itu yang diri Tuhan. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya diri Tuhan, faqad arafa, maka sungguh dia kenal dengan Tuhan. Kenapa? Karena dirinya itu yang diri Tuhan itu. Diri Bapak Ibu ini yang diri Tuhan itu. Maka siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhan. Karena Tuhan itulah benar-benar yang menjadi sejati dirinya. Tuhan itulah sebenar-benarnya menjadi seakmal dirinya. Kalau bahasa maknanya, bahwa diri kamu itu adalah dirinya aku. Aku yang dirimu itu, dan dirimu itu, itulah nyatanya aku. Disitulah kamu udah kenal aku. Berarti Bapak Ibu mengenal Allah, menemui Allah. Mengenal dan menemui Allah itu pada satu wujud, satu rahasia pada diri sendiri. Itu maksudnya tuh. Satu wujud, satu rahasia pada diri sendiri. Diri sendiri itu yang diri Tuhan, bukan diri Bapak Ibu. Ini yang disebut namanya kesadaran Tuhan. Jadi orang dah sampai pada puncak kesadaran Tuhan, ini yang disebut namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Sidrat itu kesadaran, muntaha itu penghabisan, puncak penghabisan. Ya. Puncak penghabisan itu adalah Allah aja lagi di situ. Nggak ada lagi itu Bapak Ibu. Ada sempurna tuh Bapak Ibu memahaminya. Ini kita memahami, ya. Zat Allah yang tidak hinggah, zat Allah yang tidak terbatas itu pada alam semesta. Ini yang disebut namanya rahasia khotam nubuwah itu. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu rahasia khotam nubuwah, inilah rahasia alam sebenarnya. Maka khotam nubuwah itu artinya apa? Khotam nubuwah artinya? Cap kenabian atau stempel kenabian. Ya, sini di antara dua belikat nih. Apa bunyinya Bapak Ibu? Apa Pak bunyinya? Allahu wahdahu la syarika lah, Muhammadan abduhu wa rasuluhu, tawajahahu haitsu syi'tu. Coba bantu Pak Haji Zainuddin. Pak Faisal, ya bantu. Pak Erik, ya. Jamal, Pak Zuar, Ibu-ibu, pasti ada P itu. Allahu wahdahu la syarikalah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tawajjahu haitsu syi'ta fa innaka mansur. Itu khotam nubuwah yang tertulis di antara dua belikan Nabi ini. Tulisan itu tertulis dari bulu romanya Rasulullah.
Kalau Rasulullah ada cap khataman nubuwah sebagai nabi akhir zaman, itu stempel yang sah, maka umatnya sebagai umatnya Rasulullah, umat yang terbaik, kuntum khairul umat ukhrijat linnas, maka pada diri Bapak Ibu juga ada khataman nubuwah. Bisa dilihat Bapak Ibu, bisa Ustaz tengokkan itu cap khataman nubuwah itu, karena kita ini adalah umat Rasul. Kan ada masa kapan itu Ustaz bukakan sama Bapak Ibu tuh, udah ada masa ini, tapi gimana dulu tuh Ustaz bukakan khataman nubuwah tuh di punggungnya, lihat itu cahaya, tanda kita ini umat Rasulullah. Jadi kalau kita umatnya Rasulullah, mesti ada capnya bahwa kita ini umatnya Rasulullah. Jadi melihat cap Rasulullah yang ada pada diri Bapak Ibu, tidak bisa melihatnya dengan ini. Melihatnya dengan ini, kalau sudah dibukakan baru lihat dia. Nanti ada masanya, mudah-mudahan Ustadz belum mati lagi. Ya, apakah nanti di bulan Desember nanti di Tafakur Alam Ustadz bukakan? Ya, atau sebelumnya itu, atau di waktu milad nanti. Yang penting guru jadi pas susah itu aja dulu. Samnya nah Ustadz janji. Karena Ustaz dah berkalam. Kalau Ustaz berkalam, wajib Ustaz bukakan itu, supaya nanti Ustaz jangan dibilang bohong. Ya, ini rahasia alam, mesti ada itu pada diri kita, karena kita ini umat Rasul. Jadi Rasul itu uswah, contoh teladan. Kalau Nabi bisa mi'raj, umatnya mesti mi'raj, karena mi'raj itu telah dicontohkan oleh Nabi. Nah, kalau Nabi berjumpa Tuhannya, umatnya wajib berjumpa Tuhannya, karena Nabi telah mencontohkan bagaimana cara berjumpa dengan Tuhan. Nah, sebelum Bapak Ibu lihat Tuhan, gurunya mesti lihat Tuhan lebih dahulu. Kalau gurunya sudah lihat Tuhan lebih dahulu, insya Allah jamaahnya akan lihat Tuhan. Tapi kalau gurunya belum lihat Tuhan, pasti jamaahnya juga tidak bisa lihat Tuhan. Iya, bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa lihat Tuhan kalau gurunya belum lihat Tuhan? Ini bukan omong kosong nih, ini wajar. Karena Allah itu nyata, Allah itu wujud. Jadi kalau gurunya sudah mampu melihat Tuhan, pasti jamaahnya bisa dan mampu lihat Tuhan. Tapi kalau gurunya belum lihat Tuhan, dipastikan juga jemaahnya juga tidak pernah bisa lihat Tuhan. Nggak masuk akal. Bagaimana mungkin Bapak Ibu bisa lihat Tuhan kalau gurunya belum lihat Tuhan itu? Makanya belajar mengenal Allah itu sampai habis, ya. Sampai hapus, sampai tidak lagi terpandang akan diri Bapak Ibu itu. Makanya Ustadz dari awal sudah bisa sampaikan sama Bapak Ibu, kalau Bapak ingin dan Ibu suka pula melihat Tuhan, mesti Bapak Ibu keluar daripada diri Bapak Ibu, berhenti jadi orang. Lain mau berhenti jadi orang? Lain berhenti jadi orang itu apa maksudnya tuh Pak Erik? Hah? Berhenti jadi orang betul-betul mati dan ya. Kenapa orang yang mati lah orang yang bisa lihat Tuhan? Orang hidup nggak bisa lihat Tuhan. Orang yang mati yang bisa lihat Tuhan. Apa kata Nabi? Innakum dan tararabakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Walaupun Tuhan itu wujud, Tuhan itu nyata, Tuhan itu terang, Tuhan itu lebih dekat dengan dirimu, lebih dekat dari perasaan dirimu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Tuhan hatta tamutu, sehingga kamu benar-benar mati. Tapi mati yang dimaksudkan Nabi bukan matinya berpisah ruh dengan jasad, tapi mati kesadaran dirimu yang merasa dirimu wujud dan yang bersifat itu. Keluar kamu dari dirimu, itu yang dimaksudkan. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Engkau tak akan pernah lihat aku. Tapi bila engkau bukan engkau, engkau pasti lihat aku. Engkau pasti jumpa aku. Maknanya, kalau engkau tidak lagi merasa engkau yang wujud, tidak lagi engkau yang melihat, tidak lagi engkau yang mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup,
Ketika itulah kamu mengenal aku, kamu berjumpa aku, kamu menyaksikan aku. Rupanya akulah yang sebenar wujud, aku yang sebenar melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu. Selama ini kamu ngaku-ngaku, kata Tuhan. Maka yang menjadi hijab antara dirimu dengan aku, itu adalah dirimu sendiri. Kamu sudah terhijab dan terdinding dengan keakuan dirimu. Maka hilangkanlah hijab itu. Bongkar hijab itu. Cabut hijab itu. Yang disebut ananiyah, itu ego. Harga diri itu hijab yang paling tebal tuh. Hilangkan harga diri di hadapan Allah. Jangan merasa ada di hadapan Allah. Kalau Bapak Ibu masih ada di hadapan Allah, selama masih ada, Bapak Ibu tidak akan pernah melihat Allah, Bapak Ibu. Jadi mulai malam ini, mulai detik ini, ikhlaskanlah diri itu mati, Bapak Ibu. Mati sebelum ajalnya datang. Itulah. Kalau hidup kita sudah mati, sudah nikmat bersama Allah, ketika ruh melepaskan cangkangnya, juga nikmat bersama Allah tuh. Itu orang yang datang menghadap Allah, membawa diri Allah, itu yang sebenar-benarnya. Tidak ada diri Bapak Ibu lagi di situ. Tapi kalau ada sebesar zarah diri Bapak Ibu, masih syirik itu Bapak Ibu. Ibadah kita ini ibadah yang berdosa. Jadi yang syirik itu yang mana? Yang katakan syirik? Ini Ustaz penanya dulu. Ini Ustaz, merasa diri kita yang wujud, yang nyata Ustaz. Yang sama ya Pak Zual gitu. Merasa diri kita yang ada. Merasa diri kita yang ada. Jamal sama. Si terpandang wujud yang lain selain wujud Allah. Oh, ini Bapak yang tahu, ini betul tauhidnya ini. Tidak terpandangnya wujud yang lain selain wujud Allah. Oh iya, alhamdulillah. Ya semuanya Bapak Ibu benar dalam pemahamannya masing-masing. Iya, benar dalam pemahamannya masing-masing. Ya kan Ustaz kan tidak membatalkan. Jadi syirik itu, ya, kata Rasul, ibarat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Saking gelapnya, ya, maka semut hitam tak ternampak di dalam kegelapan malam, di dalam batu hitam itu. Itu halusnya syirik. Berarti kalaulah sihir itu betul-betul halus dikiaskan oleh Rasul seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam dalam kegelapan malam, maka makna syirik yang sebenar-benarnya itu jangan sampai ada terlihat diri yang lain selain daripada diri Allah. Kalau masih terlihat adanya diri yang lain selain Allah, itu yang sebut syirik namanya. Allah wujud, kita wujud, itu syirik tuh. Allah hayat, kita hayat pula, syirik itu. Allah sama basar kalam, kita mengaku pula sama basar kalam. Betul itu. Berarti jangan sampai terlihat ada wujud yang lain selain Allah. Kalau masih terpandang wujud yang lain selain Allah, situ jatuhnya syirik itu. Sholat, kalau masih merasa kitanya yang sholat, syirik dah tuh. Makanya dalam sholat itu terjadi dosa di situ. Itu yang merampok hak Allah tuh. Maka apa kata Rasul? Man sholla sholatan falam ta'murhu bil ma'ruf walan tanhahu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad biha minallah illa bu'dah. Barang siapa yang mendirikan sholat, lalu sholatnya tidak mampu mengajak kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, dan sholatnya tidak mampu mencegah dirinya kepada perbuatan mungkar, lam yazdad biha minallah, bukan bertambah dekat dia dengan Tuhan, illa bu'dah, melainkan bertambah jauh. Di mana dia itu sholat tapi sholatnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Pada saat dia sholat, dia yang merasa dirinya yang berdiri, dia merasa dirinya yang ruku, i'tidal dan sujud serta duduk. Itulah orang yang merampok hak Allah, belum mencegah perbuatan keji dan mungkar di situ. Makanya pahamilah, berdiri tegak betul. Yang berdiri ini yang berdiri tegak betul itu bukan dia lagi, itu kesadaran Tuhan, aku yang berdiri dengan sendirinya, qiyamuhu bi nafsi itu. Inilah rukun tumakninah itu yang mesti dipahami. Itu yang syirik Bapak Ibu. Jadi contoh-contohnya udah Bapak Ibu jabarkan pemahamannya. Itu rahasia-rahasia syirik itu.
Makanya di dalam kita beribadah, jangan sampai terpandang, tertilik akan keakuan diri kitanya yang beramal. Jangan terpandang diri kitanya yang berilmu. Jangan terpandang diri kitanya yang bermakrifat. Ya, bukan kita tidak beramal, bukan kita tidak berilmu, bukan kita tidak bermakrifat. Tetap beramal, berilmu dan bermakrifat, tapi jangan merasa diri kita yang beramal, berilmu dan bermakrifat. Hanya dia semata-mata. Ini rahasianya, memahami itu. Supaya ibadah kita itu betul-betul ibadah indallah, bukan ibadah indan nas. Kalau indan nas itu udah paham orang tuh, udah dipandang oleh manusia sudah beribadah, tapi indallahnya itu mesti dimengerti itu. Jangan kita tertipu, tak kicau di nantarang namanya Bapak Ibu. Ya, nah, ini mesti dipahami. Jadi inilah Bapak Ibu rahasia-rahasia ya khotan nubuwah itu mesti dipahami. Ini rahasia khotan nubuwah ini Bapak Ibu, yang ada pada diri Bapak Ibu untuk mengenal dan mengesahkan Allah sebenarnya. Jadi kuncinya balut diri Bapak Ibu itu dengan kuliman la ilaha illallah. Ya, balut diri Bapak Ibu, balut tahu artinya? Dibungkus, dibalut diri Bapak Ibu dengan kuliman la ilaha illallah, bukan dengan tulisan ini Bapak Ibu. Ya, balut itu maksudnya bahwa yang wujud nih, yang wujud dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, yang memandang, mendengar, berkata, melihat itu dia yang semata-matanya. Itu yang dibalut dengan la ilaha illallah. Tidak ada lagi memandang, tidak lagi yang mendengar, tidak ada lagi yang berkata, melainkan Allah lah sebenarnya yang memandang, mendengar dan berkata itu. Nah, jadi kalau diuraikan satu, wujudnya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu wujudnya. Lalu basornya di mana? Basornya nih. Kalamnya di mana? Di sini. Sami'nya di mana? Di sini. Ilmunya di mana? Di akal. Kodratnya di mana? Nah, di kaki. Irodatnya di mana? Di hati. Hidupnya di mana? Di napasnya. Siapa yang wujud tuh? Siapa yang sama basar tuh? Siapa yang kalam ilmu kodrat irodat? Dialah tuh. Dia yang berjalan tuh. Ini yang kuliman la ilaha illallah yang telah dibungkus. Maka diri Bapak Ibu ini diri yang telah berkulima. Ya, diri yang telah berkelima itu maksudnya diri yang telah mengenal dan menyaksikan Allah yang wujud dan nyata pada diri sendiri. Diri sendiri inilah kesempurnaan nyatanya akan diri Allah itu. Tapi jangan mengaku Allah. Jangan pula ingin jadi Allah. Kita belajar menyatakan Allah itu tiada lain diri ini, bukan kita mengaku dan menjadi Tuhan. Tapi untuk mengenal dan memahami kita tidak pernah ada yang ada, hanya Allah. Jadi semuanya kajian-kajian kita dari awal Bapak Ibu mendengar Ustadz membuka kaji, semuanya yang Ustadz antarkan itu untuk mengesahkan Allah sebenarnya. Bukan ingin menyuruh Bapak Ibu jadi Allah. Ya, untuk mengesahkan Allah, Allah sajalah yang esa, satu-satunya, kita nggak pernah ada. Ya. Kalau kita sudah mampu mengesahkan Allah, bahwa kita tidak ada yang ada hanya Allah, maka jangan diesa-esakan juga Allah itu lagi, karena Allah itu sudah esa juga. Ya, kalau masih mengesahkan berarti belum mengesahkan Bapak Ibu lagi, masih ada di Bapak Ibu di situ. Jadi kalau sudah Allah, tidak ada lagi bahasa mengesahkan, karena Allah itu sudah esa, Allah itu sudah tunggal, Allah itu sudah ahad. Namun tidak semua orang mampu mengesahkan Allah, maka perlu ilmu. Nah, di ilmu itu turunnya di hakikat yang sifat duduknya. Ini rahasianya. Maka dikatakan Allah itu sifat namun tiada bersifat. Dia bersifat karena kita ingin menerangkan akan rahasia Tuhan. Nah, kalau kita tidak mau Allah itu bersifat, maka jangan diterangkan Allah, diam sajalah lagi dah. Dah khatam dah kaji dah tu dah. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu menguraikan ilmu Allah ini dengan cara diam saja, dengan cara ma'rifat diam saja, bisakah orang paham dengan diam Bapak Ibu itu? Tidak bisa paham. Lalu bagaimana orang bisa paham tentang Allah yang kita utarakan kepada mereka? Dikatakan, diucapkan. Ketika diucapkan, Allah itu sudah bersifat, namun dia tiada bersifat. Mungkin itu saja Bapak Ibu, aku udah capek pula dari tadi. Udah serak-serak suara Ustaz. Mudah-mudahan Allah berikan Bapak Ibu kemudahan dan kepahaman dalam memahami rahasia Allah bi kulli syai'in muhit akhatu bin nas.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu Saudara Jamaah Tauhid Rabbani Sulawesi Makassar, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Sebagai seorang mukmin yang telah mengimani Allah sebagai Rabb-Nya, maka hendaklah sebagai seorang mukmin yang telah mengimani Allah sebagai Rabb-Nya itu, dia telah mampu mengenal Allah itu sempurna zahir dan batin, supaya benar-benar lurus jalan pulang dan kembali kepadanya. Inilah yang Allah utarakan kepada setiap kita, sehingga setiap kita ini mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir untuk memahami dari setiap apa yang Allah sampaikan kepada diri kita ini. Allah katakan, wa anna ila rabbikal muntaha, bahwa sesungguhnya Rabbmu itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup dan dirimu. Kalaulah Allah itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup kita, itu artinya Bapak Ibu, sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia ini, sebelum ruh itu melepaskan akang cangkangnya, maka wajib kita telah mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin, supaya jalan pulang dan kembalinya kita itu benar-benar terang dan lurus kembali kepadanya. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal kita ini adalah daripada Allah, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Di hilangnya di situ kembalinya. Itu artinya kalau memang asal kita ini datangnya daripada Allah, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah itu. Namun bagaimana cara kita memulangkan akan diri ini kepada Allah jikalau kita hidup di alam dunia ini masih dalam keadaan buta, masih dalam keadaan zulumat? Karena orang yang buta, orang yang zulumat, maka dialah orang yang gelap perjalanan pulang dan kembalinya kepada Allah. Makanya Allah katakan apa kepada diri kita ini? Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa yang datang dan kembali kepada aku dalam keadaan buta, kata Allah, dalam keadaan zulumat, dalam keadaan berdosa, dia senantiasa menyandingkan dirinya dengan Rabb-Nya, fa inna lahu jahannam, maka kami akan tempatkan diri mereka itu dalam neraka jahanam, kata Allah. Kalau Allah tempatkan dan Allah benamkan dirinya dalam neraka jahanam, maka keadaan mereka di sana, kata Allah, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati di dalamnya dan juga mereka tidak hidup. Mereka akan merasakan azab dan siksa yang berkekalan. Disebabkan karena mereka di alam dunia, mereka tidak mau memahami dan memikirkan serta merenung dan menilik ke dalam dirinya, siapa diri yang sebenarnya, siapa Rabb-Nya.
Tapi sebaliknya Allah katakan apa? Wa may ya'tihi mu'minan qad amila sholihat faulaika lahum darajatul ula. Akan tetapi orang-orang yang datang dan kembali kepada aku, dia telah mengenal aku zahir dan batin, bahwa aku ini adalah wujud yang ahad, wujud yang esa tunggal yang tiada berbelang, adalah wujud yang satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Akulah diri yang awal, akulah diri yang akhir, zahir dan batin. Lalu dia tidak mampu mengenali akan kewujudan diriku yang sudah nyata pada alam dan sempurna pada dirinya, kata Allah. Maka pantaslah mereka kami tempatkan dalam neraka jahanam. Tapi orang-orang yang telah mengenal akan Allah, orang-orang yang telah mengenal akan kewujudan diriku yang sudah nyata pada alam dan sempurna pada dirinya, faulaika lahum darajatul ula, kata Allah. Kami akan angkat derajatnya, kami tinggikan makomnya, karena mereka senantiasa hati dan jiwanya telah jinak dan patuh kepada aku. Imtisalul amri wajtanibun nawahi. Dia senantiasa berjalan di atas jalan hidayah dan petunjuk aku, kata Allah. Apa yang Allah perintahkan dikerjakannya, dan apa yang Allah cegah dia tinggalkan. Maka disitulah Allah naikkan makomnya, Allah tinggikan kedudukannya untuk menjadi wali dan kekasihnya. Inilah orang-orang yang selamat dalam kehidupannya di alam dunia ini. Makanya sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia ini, sebelum ruh itu melepaskan akang cangkangnya, di mana kita mesti dan wajib telah menemui akan Allah itu sebagai Rabb, sebagai Tuhan kita yang kita imani selama ini. Lalu bagaimana jalan untuk mengenal akan dirinya? Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada diri kita ini. Apa kata baginda Rasul kepada kita? Arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang ma'rifat, manusia yang arif adalah manusia yang mampu memahami, mengenali akan rahasia sejati dirinya. Maka siapa yang mampu mengenal, memahami akan rahasia hakikat sejati dirinya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali akan rahasia dirinya, pasti dia mengenal akan rohnya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Dan siapa yang telah mengenal rohnya, siapa yang sudah berliqah dan bermusahadah dengan rohnya, maka ketika itu dirinya juga hilang. Dirinya adalah fana, lebur dan sirna. Disinilah rahasianya. Diantarkan oleh baginda Rasul kepada diri kita supaya kita ini mampu iqra dan menilik ke dalam diri kita ini. Ini pula yang diantarkan oleh orang-orang kasab yang telah usul kepada Allah, supaya kita mampu untuk iqra dan menilik ke dalam diri kita ini. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud, berdiri dengan sendirinya, kata Allah. Makanya Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Kenapa kamu tidak mau mengikra, menyilah, menyentah dan menilik ke dalam dirimu? Ada apa sebenarnya pada dirimu itu, kata Allah. Kalau Allah tidak wujud menjadi rahasia diri setiap insan ini, maka kita tidak akan pernah ada. Tidak mampu kita ini untuk melihat dan mendengar. Tidak mampu kita ini berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak. Dan tidak mampu kita ini hidup. Akan tetapi adanya kita, bisanya kita ini melihat dan memandang, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, karena ada yang menjadi rahasia hakikat diri sejati kita. Itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Maka siapa yang tidak mau dan tidak ada keinginan untuk mengenal akan rahasia dirinya, itu tidak lain adalah aku, kata Allah. Maka itulah sebenarnya orang yang
Buta itu. Itulah sebenarnya orang yang tersesat. Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila, kata Allah. Barang siapa yang buta di dunia, pasti dia buta di akhirat. Wa adalun sabila. Dan dialah orang yang tersesat daripada jalannya. Kalaulah orang yang buta di dunia itu adalah orang yang tersesat dan adalah orang yang tempatnya di neraka, lalu kita berpikir, kita ikrar dan menyenter serta menyilap ke dalam diri kita ini, buta yang bagaimana yang Allah katakan dalam surat ini? Apakah buta mata zahir yang ada di kepala ini atau buta mata hati yang ada di dalam dada? Inilah yang diingatkan oleh Allah kembali. Fa innaha la taqmal absar walakin taqmal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Butanya mata hati di dalam dada, Bapak Ibu, itu makna yang sebenarnya. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, kata Allah, maka di waktu matinya pun dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku waktu di dunia, maka di akhirat pun dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku pada dirinya, maka dia tidak akan pernah mengenal aku yang wujud di luar dirinya. Bikulli syai'in muhit akhata binnas. Aku sudah meliputi akan segala yang wujud ini, meliputi sekalian alam. Akan tetapi kesempurnaan aku meliputi pada sekalian alam, sempurnanya aku meliputi akan diri setiap insan. Lalu dia tidak mengenal akan diri aku pada dirinya. Dipastikan dia juga tidak akan pernah mampu mengenal diri aku di luar daripada dirinya. Wa adallun sabila. Itulah sebenarnya orang yang tersesat itu. Orang yang tersesat itu tempatnya di neraka. Kalau Allah sudah memberikan label sesat, label buta yang hakiki, maka amal ibadah dan ketaatan yang kita lakukan sepanjang hidup kita ini menjadi amal ibadah yang hampa, yang sia-sia, yang bernilai nol. Inilah yang Allah maksudkan kepada diri kita. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka bahwa mereka telah melakukan amal yang terbaik di hadapan aku, kata Allah. Padahal mereka sudah tertipu dengan diri amal mereka sendiri. Disebabkan karena mereka belum mengenal aku dengan pengenalan sempurna. Maka mengenal aku, mengenal Allah, bukan hanya sebatas mengenal nama, tapi wajib kita ini mengenal diri yang punya nama. Karena nama dan diri punya nama tidak akan pernah berpisah cerai. Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan yang dinamai, nama dengan diri yang punya nama itu adalah esa. Kalaulah nama dengan yang dinamai, nama dengan diri yang punya nama itu adalah esa, tidak pernah berpisah cerai. Tentu Allah yang kita imani itu betul-betul Allah yang nyata, wujud, terang dan jelas, bukan Allah yang gaib, bukan Allah yang batin. Kalaulah dikatakan gaib dan batin, sebenarnya yang gaib dan yang batin itu adalah diri kita. Diri kita lah sebenar-benarnya yang gaib, diri kita sebenar-benarnya yang batin. Sedangkan Allah itulah sebenar-benarnya wujud, nyata, terang dan jelas. Kalau mata ini mampu memandang segala yang wujud dan segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan apa yang dilihat oleh mata ini. Itu maknanya. Kalaulah diri kita ini nyata, alam ini nyata, maka Allah yang kita imani itu lebih nyata dibandingkan nyatanya alam dan nyatanya akan diri kita ini.
Begitulah kita mesti mengimani Allah itu. Karena Allah telah menjelaskan akan rahasia dirinya kepada diri kita ini. Qul huwallahu ahad. Katakan, hai Muhammad, Allah itu ahad. Ahad itu esa, esa itu tunggal, tunggal itu tiada berbilang. Maknanya, esa tunggal tiada berbilang, hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu maksudnya tidak ada diri yang lain selain dirinya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Dialah yang wujud secara mutlak. Disitulah Allah menjelaskan itu. La ilaha illahu. Kullu syai'in halikun ila wajhahu. Tidak ada yang wujud dan tidak ada yang nyata melainkan dia. Kullu syai'in halikun. Tiap-tiap segala sesuatu dalam bentuk rupa berbeda wujud yang lain. Halikun, hakikatnya tidak pernah ada. Kalaulah sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain, hakikatnya tidak pernah ada. Lalu siapa yang sebenar-benar ada? Illa wajhahu. Yang ada sebenar-benar ada. Yang wujud yang sebenar-benar wujud itu hanyalah dia semata-mata. Kalau hanya dia yang wujud semata-mata, lalu alam dan diri kita ini apa bagi nyatanya akan dirinya? Alam dan diri kita ini, inilah yang disebut namanya wujudullah. Ainullah, hakikatullah. Wujudnya Allah, nyatanya Allah. Alam, sesuatu dan diri kita ini diturunkan bahasanya dari hakikat kepada torikat. Ini disebut namanya mir'atillah, cermin Allah, tempat memandang akan kewujudan diri Allah. Karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada. Maka alam ini adalah cermin untuk memandang akan kezohiran nyatanya akan dirinya. Kita turunkan bahasanya ke dalam bahasa syariat. Alam dan diri kita ini disebut namanya makhluk Allah. Ini yang disebut namanya ciptaan Allah. Ini yang disebut namanya hamba Allah. Hamba Allah, cermin Allah, wujud Allah. Bahasa marifatnya tiada lain adalah dia. Karena dialah yang wujud semata-mata. Begitulah pandangan hati kita ini. Mesti mampu kita menghapuskan sekalian alam dan melenyapkan sekalian diri. Sehingga nyatakanlah Allah yang wujud, Allah yang nyata pada sekalian alam dan pada sekalian diri. Jadi tidak ada alam di dalam hati, tidak ada sesuatu di dalam hati, tidak ada makhluk dalam hati. Yang ada dalam pandangan hati itu hanyalah Allah semata-mata. Inilah yang katakan pandangan yang putus. Inilah yang dikatakan pandangan yang sampai. Inilah yang disebut pandangan yang bernilai ibadah. Ini yang diingat oleh Nabi kepada kita. Man nazara ila sayin malam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu, lalu dia tidak mampu memandang Allahnya yang nyata dan wujud pada sesuatu, fahuwa batil, maka itulah pandangan yang batal. Pandangan yang batal, pandangan tidak bernilai ibadah, tidak memberi faedah dan hikmah. Itu maknanya. Pandangan yang batal itu adalah pandangan yang berdosa. Disitulah dikatakan wujuduka zanbun wa wujuduka hijabun. Adanya wujud dirimu itu adalah dosa. Adanya wujud dirimu itu adalah hijab. Jadi sebenarnya menjadi hijab untuk kita bermakrifat, berliku dan bermusyahadah dengan Allah itu adalah diri sendiri.
Ini yang diingatkan Allah kepada kita. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti mengenal aku. Maknanya, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila kita merasa diri kita itu wujud dan bersifat, bila kita merasa diri kita ini ada, merasa diri kita ini hidup, merasa diri kita ini melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak, dipastikan kamu tidak akan pernah bisa mengenal aku. Tapi bila mana engkau bukanlah engkau, pasti engkau mengenal aku. Bila engkau tidak lagi merasa engkau itu yang wujud dan bersifat, tidak adalah engkau merasa diri engkau itu yang ada, melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, disitulah kamu mampu mengenal akan aku yang sebenarnya yang wujud itu. Kalau Allah yang sebenar wujud, maka yang sebenar hidup itu hanyalah Dia. Kalau Dialah yang sebenar hidup, yang melihat Dia, yang mendengar Dia, yang berkata Dia, yang mengetahui Dia, yang berkuasa dan berkehendak, itu adalah Dia. Karena Dialah yang wujud dengan sendirinya. Kalau sudah sampai pemahaman kita kepada wahdatul wujud, memandang akan keesaan wujudnya satu-satunya, bukan dua wujud menjadi satu wujud, Bapak Ibu. Karena wahdatul wujud yang dipahami oleh orang tidak memahami akan hakikat rahasia wujud Allah yang tunggal dan ahad itu. Dia selalu mengatakan ini wujud Allah, ini wujud hamba. Wujud Allah fanah lebur ke dalam hamba, hulul namanya. Wujud hamba fanah dan lebur kepada Allah, ittihad namanya. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Wahdatul wujud itu hanya memandang akan keesaan wujudnya saja yang ada dan yang tunggal itu. Dari dulunya tidak pernah ada dua wujud, hanya satu cuma. Maka jikalau kita telah mampu memahami akan rahasia ini, akan ketunggalan dan keahatan Allah itu, disinilah kita telah usul. Disitulah kita telah sampai. Pandangan kita itu adalah pandangan yang memberikan hikmah dan faedah. Dia akan menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan bil alamin. Nampak bukti orang yang telah mengenal itu. Menjadi rahmat dia bagi suaminya, menjadi rahmat dia bagi istrinya, menjadi rahmat dia bagi anak dan menantunya, menjadi rahmat dia pada sekalian alam. Karena yang terpandang itu adalah Allahnya. Maka pandanglah Allahnya, apa yang dilihat oleh mata, dan jangan memandang apa yang dilihat oleh mata. Kalau kita mampu memandang Allahnya, apa yang dilihat oleh mata, maka disitulah akan muncul namanya sifat Rahman dan Rahim itu. Sifat pengasih dan sifat penyayang. Ya, nggak ada sifat bagi-bagi Prabu berang, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu Prabu berang mungkin enggak, Ustaz yang paham mungkin tuh. Sifat harimau itu tidak ada lagi, berganti dengan sifat Hello Kitty. Ya, ngapi-ngapi, sifat kucing lah, ngapi-ngapi penyayang dia. Karena sifat kasih sayang di situ. Ya. Tapi kalau kita tidak terpandang Allahnya, apa yang dilihat oleh mata. Kadang melihat anak menantu itu bisa melihat wajahnya tiga tuh Bapak Ibu. Diperhatikan selalu, bisa nanti keluar tanduk-tanduk itu, keluar taring-taring itu. Itu pasti ngangak sih, ngecil itu mah. Ya. Ngomong tuh lantang-lantung sih Bapak Ibu. Ya. Ngomong tuh tidak ada filternya, tidak ada bandrolnya gitu. Ya. Inilah mesti kita pahami ini. Ini yang kita ambil hikmah dan iktibar. Ya. Karena di akhirat itu nanti kata Rasul, ada seorang pemuda yang mana dia selalu protes kepada Tuhannya. Sebagai bentuk protesnya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau tak peduli dengan aku ya Allah, engkau cuek kepada aku ya Allah, padahal aku sudah menyeru dan memanggil-manggil dirimu ya Allah. Apa jawaban Allah?
Waktu kamu hidup di dunia, kamu juga tidak peduli dengan aku. Engkau juga cuek dengan aku. Apa buktinya aku cuek dengan dirimu ya Allah? Aku tak peduli dengan dirimu ya Allah. Apa jawaban Allah? Ketika aku lapar, engkau tak pernah kasih aku makan. Ketika aku dalam keadaan sakit, engkau tak pernah kunjungi aku. Apa kepada pemuda tadi? Bagaimana engkau sakit ya Allah, aku kunjungi engkau ya Allah. Padahal engkau maha pemberi penyembuh ya Allah. Bagaimana engkau lapar lalu aku beri engkau makan ya Allah. Padahal engkau maha pemberi rezeki ya Allah. Apa kata Allah? Ketika ada tetanggamu yang lapar, sebenarnya yang lapar itu aku, tapi engkau tak pernah beri aku makan. Ketika ada tetanggamu yang sakit, yang sebenarnya yang sakit itu aku, tapi engkau tak pernah kunjungi aku. Disitulah Allah bukakan rahasia diri yang sakit dan diri yang lapar, dan rahasia daripada dirinya sendiri. Al-insanu siri wa ana sirruhu. Insan yang lapar, insan yang sakit, insan itu adalah rahasia diriku. Akulah sebenar-benarnya rahasia daripada dirinya. Ketika itu tak mampu dia lagi berkomentar, membantah apa yang Allah sampaikan kepada dirinya. Terdiam dia. Karena semuanya sudah terang, sudah jelas tentang kewujudan dan kenyataan Allah itu, yang sudah nyata pada sekalian alam dan semua pada dirinya. Dan kewujudan Allah inilah yang mesti kita pahami Bapak Ibu, supaya hidup kita itu muncul selalu sifat rahmatan lil alaminnya, sifat kasih sayangnya, sifat penyayangnya, sifat paibu dan pemaafnya Bapak Ibu, supaya tidak ada lagi dongkol hati ini, dengki dan sebagainya. Karena yang terpandang itu Allahnya. Jadi melatih pandangan hati untuk memandang Allahnya di atas segala-galanya, itu yang perlu kita pahami. Dan inilah suatu nasihat yang berharga yang pernah disampaikan oleh Nabi Isa kepada kaumnya, kepada sahabatnya. Pada suatu ketika Bapak Ibu, Nabi Isa itu berjalan dengan rombongannya. Lalu rombongan Nabi Isa tadi, sahabat-sahabatnya melihat sosok bangkai yang telah membusuk. Sambil menutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya Bapak Ibu. Lalu apa kata sahabat Nabi Isa tadi? Alangkah busuknya bangkai yang telah mati ini. Nabi Isa dengar, diam, senyum. Setelah itu baru Nabi Isa itu berkomentar, alangkah putihnya gigi hewan yang mati ini. Begitu pandangannya Bapak Ibu. Sahabatnya mengatakan alangkah busuknya bangkai yang telah mati ini, sambil menutup hidung dan mulutnya ini. Tapi Nabi Isa, alangkah putihnya gigi hewan yang mati ini. Lalu Nabi Isa melanjutkan perkataannya, apakah hewan yang mati ini adalah ciptaan Allah? Benar wahai Nabi Isa, hewan yang mati ini adalah ciptaan Allah. Kalaulah hewan yang mati ini ciptaan Allah, pasti setiap ciptaan Allah itu adalah ada sisi yang terbaiknya. Tapi kenapa kamu tidak mampu memandang sisi yang terbaik dari apa yang Allah ciptakan pada hewan itu? Disitulah sebenarnya Nabi Isa itu menghidupkan ruhani yang mati, menghidupkan jiwa yang mati. Maka apa kata Nabi Isa selanjutnya? Sesungguhnya manusia ini selalu mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya dan apa yang ada di dalam hatinya. Kalaulah di dalam pikiran dan hatinya itu baik, walaupun itu hewan yang telah membusuk, bangkai yang telah mati,